Korupsi adalah musuh terbesar negeri ini. Uang rakyat dirampas, hukum dibeli dan keadilan dibungkam. Namun di tengah kegelapan, ada satu orang yang berani melawan. Ia bukan sekadar polisi. Ia adalah Algojo. Algojo tanpa ampun bagi para koruptor. Inilah kisah sang Algojo, polisi penghancur koruptor. Apa kabar sahabat semua? Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita penuh aksi dan keadilan tersaji dengan epik. Dari kisah heroik hingga konspirasi tersembunyi, semua ada di sini. Siapkan diri kalian untuk menikmati cerita-cerita seru yang akan mengguncang emosi dan memacu adrenalin. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya enggak ketinggalan cerita terbaru. Let's go! Kapten Polisi Arya Pradana adalah seorang perwira jujur dan berintegritas. Ia dikenal sebagai Algojo penegak keadilan yang tak kenal takut. Di saat yang sama, isu korupsi besar mengguncang negeri. Mafia minyak telah menggerogoti negara hingga triliunan rupiah. Selama bertahun-tahun, negara telah mengalami kerugian triliunan rupiah akibat permainan licik para pejabat dan pengusaha yang haus akan kekayaan. Harga minyak yang seharusnya stabil terus melambung, dan subsidi yang dijanjikan bagi rakyat miskin justru menguap tanpa jejak. Di balik semua itu, berdiri seorang pengusaha licik bernama Darman Saputra, yang dikenal sebagai dalang dari berbagai manipulasi bisnis dan permainan kotor di industri energi. Darman bukan orang sembarangan. Ia memiliki jaringan luas, mulai dari politisi, petinggi kepolisian, hingga para hakim yang dapat dibelinya dengan mudah. Tak heran, meskipun namanya sering disebut dalam berbagai kasus, ia selalu lolos dari jeratan hukum. Setiap kali ada saksi yang hendak membuka mulut, mereka menghilang atau ditemukan tewas dalam keadaan mencurigakan. Namun, kali ini ada seseorang yang berani menghadapi kekuasaan gelap itu. Kapten Arya Pradana, seorang perwira polisi yang dikenal bersih dan tegas, mendapat tugas untuk menyelidiki skandal ini. Berbeda dengan banyak aparat lainnya yang mudah tergoda oleh uang, Arya memiliki prinsip kuat, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Baginya, menjadi polisi bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan jiwa untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Arya sudah mendengar banyak cerita tentang Darman Saputra dan cara liciknya dalam menghilangkan lawan-lawannya. Namun, ia tidak gentar. Baginya, keadilan tidak boleh dikalahkan oleh ketakutan. Penyelidikan pun dimulai. Bersama timnya, Arya mulai menelusuri aliran dana mencurigakan yang menghubungkan Darman dengan beberapa pejabat penting. Salah satu orang yang menjadi kunci dalam kasus ini adalah Yusuf Rahman, seorang auditor yang bekerja di salah satu perusahaan minyak terbesar di negeri ini. Yusuf telah mengumpulkan bukti kuat tentang bagaimana Darman memanipulasi anggaran, menggelembungkan harga, dan menyuap pejabat untuk meloloskan proyek-proyek ilegalnya. Namun, sebelum Yusuf sempat memberikan kesaksiannya kepada Arya, ia ditemukan tewas di apartemennya. Tubuhnya tergeletak di lantai, dengan bekas cekikan di lehernya. Semua bukti yang dikumpulkannya juga hilang tanpa jejak. Polisi yang menangani kasus ini dengan cepat menyimpulkan bahwa Yusuf meninggal karena bunuh diri, sebuah kesimpulan yang jelas-jelas dibuat untuk menutup kasus ini. Arya tidak percaya dengan laporan resmi itu. Ia tahu ini adalah permainan Darman. Ini bukan sekadar kasus biasa. Ini adalah peringatan bagi siapapun yang berani mengusik bisnis gelapnya. Dengan semakin banyaknya ancaman yang menghalangi penyelidikannya, Arya sadar bahwa ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa mempercayai banyak orang, bahkan di dalam institusinya sendiri. Beberapa rekannya mulai menunjukkan sikap aneh, seolah-olah mereka tahu bahwa Arya sedang bermain dengan api. Ada yang secara halus menyarankan agar ia tidak terlalu serius dalam menyelidiki kasus ini. Ada juga yang terang-terangan mengatakan bahwa ia sedang berhadapan dengan orang yang sangat berbahaya. Tetapi Arya bukanlah orang yang mudah mundur. Ia justru semakin terdorong untuk membongkar kasus ini. Baginya, Yusuf bukan hanya sekadar korban, tetapi juga simbol dari banyak orang yang selama ini terpaksa diam karena takut. Jika ia menyerah sekarang, maka kejahatan akan terus merajalela tanpa ada yang berani melawannya. Penyelidikan membawa Arya kepada seorang mantan pegawai perusahaan minyak bernama Bara Satya. Bara adalah seorang analis keuangan yang pernah bekerja di perusahaan yang terlibat dalam skandal ini. Setelah menemukan bukti adanya aliran dana ilegal yang mengarah ke sejumlah pejabat tinggi, ia mencoba melaporkannya ke pihak berwenang. Namun, alih-alih mendapat perlindungan, ia justru dipecat dan dijadikan buronan dengan tuduhan penggelapan dana. Sejak saat itu, Bara hidup dalam pelarian. Ia terus berpindah-pindah tempat, berusaha menghindari kejaran orang-orang Darman. Namun,
Ia tahu bahwa suatu saat seseorang akan datang mencarinya, baik itu untuk menyelamatkannya atau untuk membungkamnya selamanya. Ketika Arya akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian bara, ia langsung menyadari bahwa ini adalah titik balik dari penyelidikannya. Bara memiliki informasi yang bisa mengguncang dunia perpolitikan dan bisnis di negeri ini. Jika ia bisa berbicara, maka Darman dan kaki tangannya tidak akan bisa menghindari jeratan hukum. Namun, waktu mereka sangat terbatas. Darman sudah tahu bahwa Bara masih hidup, dan ia tidak akan membiarkan orang itu membuka mulut. Di suatu malam yang sunyi, ketika Arya dan timnya sedang bersiap membawa Bara ke tempat yang lebih aman, mereka dikejutkan oleh suara tembakan dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, mobil yang mereka gunakan untuk membawa Bara tiba-tiba meledak, menandakan bahwa musuh mereka tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dalam kepulan asap dan api yang membumbung tinggi, Arya mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar penyelidikan biasa. Ini adalah perang melawan sistem yang telah busuk sejak lama. Dan dalam perang ini, hanya ada dua pilihan, menang atau mati. Penyelidikan baru saja dimulai ketika berita buruk menghantam tim Kapten Arya Pradana. Sersan Budi, salah satu anggota timnya, menemukan jasad Pak Yusuf di sebuah kamar motel kumuh di pinggiran kota. Tubuh pria tua itu terbujur kaku dengan bekas cekikan yang jelas di lehernya. Tak ada tanda-tanda perlawanan berarti, seolah pembunuhnya adalah seseorang yang dikenalnya atau sangat profesional dalam melakukan eksekusi bersih. Arya memandangi jasad itu dengan rahang mengeras. Pak Yusuf adalah saksi kunci dalam kasus ini, seseorang yang memiliki informasi vital mengenai aliran dana ilegal ke perusahaan Darman Saputra. Kini, informasi itu ikut terkubur bersama nyawanya. Kita kehilangan satu saksi lagi, gumam Letnan Sandi, yang berdiri di sampingnya. Ini bukan kebetulan, Kapten. Mereka bergerak lebih cepat dari yang kita duga. Arya mengangguk. Ia sudah menduga bahwa musuhnya bukan orang sembarangan. Ada kekuatan besar di balik kasus ini, seseorang yang memiliki sumber daya cukup untuk menutup semua celah informasi, dengan cara apapun. Tapi mereka masih punya satu harapan. Bara Satya, mantan pegawai perusahaan minyak yang kini menjadi buronan setelah membocorkan rahasia perusahaan. Menurut informasi yang mereka dapatkan, Bara tahu lebih banyak daripada siapapun tentang bagaimana uang haram mengalir dan siapa saja yang terlibat. Jika Arya bisa menemukannya lebih dulu sebelum orang-orang Darman, maka ada harapan untuk menuntaskan kasus ini. Perburuan Bara Satya. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, Arya dan timnya akhirnya melacak Bara ke sebuah kawasan industri tua di pinggiran kota. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, menjadikannya lokasi persembunyian yang ideal bagi seseorang yang tidak ingin ditemukan. Ketika mereka tiba, suasana di dalam pabrik kosong itu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus menerobos celah-celah bangunan yang sudah rapuh. Arya mengangkat tangan, memberi isyarat kepada timnya untuk bergerak dengan hati-hati. Tiba-tiba, terdengar suara langkah tergesa-gesa dari dalam gedung. Seseorang sedang berusaha melarikan diri. Bara Satya, berhenti, teriak Arya. Namun, yang dipanggil justru semakin mempercepat langkahnya. Arya dan Sandi segera mengejarnya. Mereka menyusuri lorong sempit, melompati tumpukan besi tua, hingga akhirnya berhasil mengepung pria kurus yang tengah terengah-engah di sudut ruangan. "Jangan tembak, saya tidak bersalah," seru Bara dengan panik. Arya mengamati pria itu. Matanya penuh ketakutan, tubuhnya kurus dan terlihat lelah. Ia seperti seseorang yang sudah lama hidup dalam pelarian. "Kami di sini untuk melindungimu," kata Arya dengan nada menenangkan. "Tapi kau harus ikut dengan kami sekarang." Bara tampak ragu sejenak, tetapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara deru mesin dari kejauhan. Lampu sorot menyoroti bangunan tua itu, dan dalam hitungan detik, suara tembakan menggema di udara. "Mereka menemukan kita," seru Sandi. Serangan di malam hari. Para anak buah Darman telah mengepung pabrik itu. Mereka datang dengan persenjataan lengkap, tidak berniat membiarkan Bara pergi hidup-hidup. Arya dan timnya segera berlindung di balik reruntuhan, membalas tembakan dengan penuh perhitungan. Bara bersembunyi di belakang tembok beton, tubuhnya gemetar ketakutan. "Aku akan mati! Aku akan mati!" desisnya dengan panik. Arya menekan bahunya. "Kau tidak akan mati. Tapi kau harus tetap di belakang kami." Pertempuran sengit terjadi. Arya dan timnya bertahan mati-matian, tetapi jumlah mereka kalah banyak. Lawan terus menekan dari berbagai arah. Saat situasi semakin terdesak, Arya melihat sebuah kesempatan. Ada jalan keluar di belakang pabrik yang belum dijaga ketat. Ia memberi isyarat kepada Sandi dan Budi untuk menutupi mereka sementara ia membawa Bara keluar dari tempat itu.
Dengan napas tertahan, mereka berlari menerobos lorong sempit, menghindari tembakan yang terus menghujani mereka. Sesampainya di luar, Arya segera mengarahkan bara ke sebuah mobil yang telah mereka siapkan sebelumnya. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai kendaraan, sebuah suara gemuruh terdengar dari belakang. Boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang udara, membuat mereka terlempar ke tanah. Bara menjerit kesakitan, tubuhnya tertimpa serpihan besi yang berterbangan. Arya merasakan telinganya berdengung akibat efek ledakan. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bara terluka parah. Darah mengalir dari luka di kepalanya, sementara napasnya tersengal. Aku tidak bisa, suaranya melemah. Arya segera menghampiri dan memeriksa nadinya. Bara masih hidup, tetapi dalam kondisi kritis. Tanpa membuang waktu, Arya dan timnya membawanya ke dalam mobil dan melaju dengan kecepatan penuh menuju rumah persembunyian mereka. Rahasia yang terkubur. Di tempat aman, seorang dokter yang bekerja sama dengan mereka segera menangani luka-luka Bara. Pria itu masih tak sadarkan diri, tetapi setidaknya nyawanya belum melayang. Arya menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. Mereka sudah kehilangan Yusuf. Jika Bara juga mati, maka peluang mereka untuk mengungkap kebenaran akan semakin kecil. Sandi duduk di sampingnya, menarik napas panjang. Menurutmu, apakah Bara benar-benar tahu sesuatu yang bisa menjatuhkan Darman? Arya menggeleng pelan. Dia pasti tahu. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih punya cukup waktu untuk mendapatkannya? Keduanya terdiam. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, seakan memberi tanda bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Mereka tahu bahwa musuh mereka tidak akan berhenti sampai semua saksi dan bukti lenyap. Dan mereka juga tahu bahwa semakin dalam mereka menggali, semakin berbahaya situasi yang akan mereka hadapi. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan mundur. Malam terasa semakin panjang. Bara Satya masih terbaring tak sadarkan diri di tempat persembunyian mereka, luka-lukanya cukup parah akibat serangan di pabrik tua tadi. Kapten Arya Pradana duduk di sudut ruangan, matanya menatap lurus ke arah pria itu. Banyak hal yang berkecamuk dalam pikirannya. Apakah mereka sudah cukup jauh untuk mengungkap kebenaran, atau justru semakin masuk ke dalam jebakan yang lebih besar? Di luar, Letnan Sandi dan Sersan Budi berjaga dengan senjata di tangan, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka ke tempat ini. Arya tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum anak buah Darman Saputra menemukan lokasi mereka lagi. Menurutmu, Bara bisa bertahan? Tanya Sandi, memecah keheningan. Arya menarik napas dalam-dalam. Dia harus bertahan. Dia satu-satunya yang tahu bagaimana uang itu mengalir, siapa yang terlibat, dan yang paling penting, siapa dalang sebenarnya. Sandi mengangguk, tetapi ada ketidakpastian dalam sorot matanya. Kalau dia mati, kita kehilangan semua petunjuk. Itulah yang paling ditakuti Arya. Mereka sudah kehilangan Pak Yusuf, dan sekarang nyawa Bara bergantung pada waktu. Jika orang-orang Darman tahu bahwa Bara masih hidup, mereka tidak akan tinggal diam. Pengakuan yang mengejutkan. Pagi itu, Bara akhirnya sadar. Matanya perlahan terbuka, dan dengan suara serak ia berbisik, "Aku, di mana?" Arya segera mendekat. "Kau aman sekarang, Bara. Tapi aku butuh jawaban darimu." Bara menatap sekeliling, menyadari bahwa ia berada di tempat yang asing. Wajahnya penuh ketakutan. Tidak, mereka akan datang. Mereka akan membunuhku." Arya menggenggam bahunya dengan kuat. "Dengar, aku bisa melindungimu. Tapi kau harus bicara sekarang sebelum semuanya terlambat." Bara menelan ludah, napasnya tersengal. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. "Aku bekerja untuk Petrojaya, perusahaan minyak yang dikendalikan oleh Darman." Ia memulai dengan suara lemah. "Aku hanya seorang analis keuangan, tidak lebih. Tapi satu hari, aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat." Arya dan Sandi saling berpandangan. "Apa yang kau temukan?" desak Arya. Bara menutup matanya sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Dana senilai $500 juta menghilang dari pembukuan. Tidak ada jejak. Tidak ada laporan pajak. Seakan-akan uang itu tidak pernah ada. Sandi bersiul pelan. $500 miliar? Itu bukan jumlah kecil. Bara mengangguk. "Aku tahu itu adalah pencucian uang. Tapi yang membuatku ketakutan adalah kemana uang itu pergi. Aku menyelidiki lebih dalam, dan aku menemukan sesuatu yang mengerikan." Arya mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa itu?" Bara menelan ludah, lalu berbisik, "Uang itu digunakan untuk membiayai jaringan milisi bersenjata di luar negeri.
Mereka menggunakan perusahaan minyak sebagai kedok untuk mendanai operasi ilegal. Senjata, perekrutan tentara bayaran, segalanya. Ruangan menjadi sunyi. Arya mengeraskan ekspresinya. Ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini sudah menyentuh kejahatan internasional. Kau punya bukti? Tanya Arya. Bara mengangguk pelan. Semuanya ada di sebuah hard drive. Aku menyimpannya sebelum aku kabur. Arya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bisa menjadi bukti yang mereka butuhkan untuk menjatuhkan Darman. Di mana hard drive itu sekarang? Bara menatapnya dengan ekspresi penuh ketakutan. Sudah tidak bersamaku. Aku menyembunyikannya di tempat yang hanya aku yang tahu. Arya mengepalkan tangannya. Di mana, Bara? Sebelum Bara bisa menjawab, suara tembakan mendadak menghantam udara. Pengepungan di tempat persembunyian. Sandi langsung berlari ke jendela, melihat keluar. Mereka menemukan kita, serunya. Arya segera menarik pistolnya. Bawa Bara keluar dari sini, sekarang. Suara tembakan terus berdesing di udara saat anak buah Darman mengepung tempat persembunyian mereka. Arya dan timnya mencoba bertahan, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melawan terus-menerus. Budi melemparkan granat asap keluar, memberi mereka sedikit waktu untuk melarikan diri. Arya menarik Bara dan berlari ke pintu belakang. Saat mereka hampir mencapai mobil, suara ledakan lain mengguncang tanah. Boom! Jalan keluar mereka sudah dijaga. Satu-satunya pilihan adalah melalui gang sempit di belakang rumah. Kita harus ke sana, teriak Arya. Mereka berlari sekuat tenaga, melompati rintangan di sepanjang jalan sempit itu. Tembakan terus mengejar mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Saat mereka hampir mencapai kendaraan lain yang sudah disiapkan, seorang pria bertubuh besar menghadang mereka. Wajahnya penuh luka bekas sayatan, dan ia membawa senapan serbu. Sudah cukup jauh kau lari, Bara, katanya dengan suara dingin. Arya langsung mengenali wajah itu. Ini adalah Jamal, tangan kanan Darman, eksekutor bayangan yang dikenal tanpa belas kasihan. Arya Pradana, Jamal menyeringai. Aku sudah mendengar namamu. Arya mengangkat pistolnya. Minggir. Jamal hanya tertawa. Kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup? Sebelum Arya sempat menjawab, Jamal menembak ke arah mereka. Arya segera mendorong Bara ke samping dan berlindung di balik tembok. Sandi dan Budi membalas tembakan, tetapi Jamal sangat terlatih. Ia bergerak cepat, menghindari peluru dengan gesit. Arya tahu bahwa mereka harus segera pergi, atau semuanya akan berakhir di sini. Ia memberi isyarat kepada Budi, yang segera menarik Bara ke dalam mobil. Sandi menembakkan beberapa peluru terakhir untuk memberi mereka waktu sebelum melompat ke kursi kemudi. Mobil melaju kencang, meninggalkan Jamal yang masih berdiri di tengah jalan dengan ekspresi penuh kemarahan. Saat mereka melaju jauh dari lokasi itu, Arya menoleh ke arah Bara. Kau masih belum memberitahuku di mana hard drive itu. Bara menarik napas dalam. Di dalam brankas di sebuah bank di luar kota. Tapi kita tidak bisa mengambilnya begitu saja. Darman pasti sudah menyiapkan perangkap. Arya mengepalkan tangannya. Mereka sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Mereka harus bergerak cepat sebelum Darman menghabisi semua bukti yang tersisa. Dan mereka tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Mobil yang dikendarai Sandi melaju kencang meninggalkan tempat persembunyian mereka yang telah diserang. Arya masih memegang pistol di tangannya, berjaga-jaga kalau ada pengejar. Sementara itu, Bara duduk di kursi belakang dengan napas tersengal, masih syok dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Kita harus segera keluar dari kota, kata Arya. Darman pasti sudah menyebarkan anak buahnya di mana-mana. Bara menelan ludah. Kalian tidak tahu seberapa kuat dia. Darman bukan hanya seorang mafia bisnis minyak. Dia punya koneksi hingga ke pemerintahan dan militer bayangan. Arya menoleh tajam. Itu artinya kita harus bergerak lebih cepat. Sandi menambah kecepatan mobil, sementara Budi, yang duduk di sampingnya, mengecek peta digital di ponselnya. Bank tempat Bara menyimpan hard drive itu ada di luar kota, sekitar 3 jam dari sini, kata Budi. Tapi kita tidak bisa pergi ke sana langsung. Mereka pasti sudah menunggu kita. Arya berpikir cepat. Kita butuh cara untuk masuk tanpa menarik perhatian. Bara menarik napas panjang. Aku punya satu ide. Kita tidak bisa masuk sebagai diri kita sendiri, tapi kalau kita berpura-pura sebagai orang lain, mungkin ada kesempatan. Arya mengangkat alis. Maksudmu? Bara menjelaskan. Bank itu punya sistem keamanan tinggi, tapi aku punya seorang kenalan, mantan pegawai di sana, yang mungkin bisa membantu kita. Sandi menyipitkan mata. Apakah dia bisa dipercaya?
Bara mengangguk. Aku satu-satunya alasan dia masih hidup. Dia punya hutang nyawa padaku. Arya menghela napas. Baik, kita tidak punya pilihan lain. Penyusupan ke bank. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di kota kecil tempat bank tersebut berada. Mereka menyembunyikan mobil di sebuah garasi tua dan berjalan kaki ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Di sana, mereka bertemu dengan Reno, seorang pria berusia 40-an dengan wajah penuh kecemasan. Bara, kau gila datang ke sini, bisiknya. Aku butuh bantuanmu, jawab Bara. Reno tampak ragu. Darman punya mata-mata di mana-mana. Kalau mereka tahu aku membantu kalian, aku mati. Arya maju selangkah. Kalau kau tidak membantu kami, lebih banyak orang yang akan mati. Reno terdiam, lalu akhirnya mengangguk. Oke, aku akan membantu. Tapi kita harus bergerak cepat. Mereka menyusun rencana. Reno akan membawa Arya dan Bara masuk ke dalam bank sebagai pegawai teknis yang melakukan pemeliharaan sistem keamanan. Sementara itu, Sandi dan Budi akan mengawasi dari luar. Esok paginya, dengan mengenakan seragam pegawai, Arya dan Bara masuk ke dalam bank bersama Reno. Mereka berjalan melewati keamanan tanpa banyak pertanyaan. Namun, ketika mereka hampir mencapai ruang penyimpanan brankas, seorang penjaga mendekati mereka. Kalian dari perusahaan mana? Tanyanya curiga. Reno tersenyum canggung. Kami dari divisi pemeliharaan sistem. Penjaga itu menatap mereka beberapa detik, lalu mengangguk dan pergi. Mereka segera masuk ke dalam ruang penyimpanan. Bara dengan cepat memasukkan kode akses yang ia ingat, dan brankas terbuka. Di dalamnya, sebuah hard drive hitam tersimpan rapi di antara dokumen-dokumen lainnya. Kita berhasil, bisik Bara, mengambil benda itu dengan hati-hati. Namun, sebelum mereka sempat pergi, suara alarm mendadak berbunyi. Arya langsung menatap Reno. Apa yang terjadi? Reno menggeleng panik. Seseorang pasti sudah tahu kita ada di sini. Langkah kaki terdengar mendekat. Arya segera menarik pistolnya. Bara, bawa hard drive itu dan cari jalan keluar. Bara berlari sementara Arya menembakkan beberapa peluru untuk menahan penjaga yang datang. Reno juga ikut kabur, tapi saat mereka hampir mencapai pintu belakang, suara tembakan menghantam dadanya. Reno tersungkur ke tanah. Bara berteriak, tapi Arya menariknya. Kita harus pergi sekarang. Mereka melompat keluar gedung dan berlari ke arah gang sempit, di mana Sandi dan Budi sudah menunggu dengan mobil. Masuk, teriak Sandi. Saat mereka melaju menjauh, Bara menatap hard drive di tangannya. Sekarang kita punya bukti. Arya mengangguk, tapi ia tahu ini belum selesai. Darman menunjukkan taringnya. Di sebuah penthouse mewah di pusat kota, Darman Saputra berdiri di depan jendela besar, memandangi kota dengan ekspresi dingin. Di belakangnya, Jamal berdiri dengan wajah tegang. Mereka berhasil mengambil hard drive itu, kata Jamal. Darman menghela napas panjang. Aku sudah lelah bermain-main. Ia berbalik, menatap Jamal dengan sorot mata tajam. Kumpulkan semua orang. Aku ingin mereka mati malam ini juga. Jamal mengangguk dan segera pergi. Darman duduk di kursinya, mengangkat gelas anggur dengan tenang. Mari kita lihat seberapa pintar mereka. Pertempuran di jalanan. Arya dan timnya tahu bahwa mereka tidak bisa langsung membawa hard drive ini ke pihak berwenang. Mereka butuh tempat aman untuk menganalisis data di dalamnya terlebih dahulu. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah rumah persembunyian yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Darman telah mengirim pasukan pembunuh untuk mengejar mereka. Saat malam tiba, suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Sandi yang berjaga di jendela langsung berteriak, "Mereka datang!" Arya mengambil senapannya. "Bersiaplah, ini akan menjadi malam panjang." Dari luar, belasan orang bersenjata lengkap turun dari mobil dan mulai menembaki rumah persembunyian mereka. Arya, Sandi, Budi, dan Bara membalas tembakan sebaik mungkin. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Bara bersembunyi di sudut ruangan, memegang hard drive erat-erat. "Aku tidak mau mati di sini." Arya mendekatinya. "Kau tidak akan mati. Tapi kita harus keluar dari sini sekarang." Mereka mulai kehabisan amunisi. Budi melemparkan granat ke arah musuh, menciptakan ledakan besar yang memberi mereka kesempatan untuk kabur ke mobil. Saat mereka hampir mencapai mobil, Jamal muncul, menghadang mereka. "Kalian tidak akan pergi kemana-mana." Arya mengangkat senjatanya, tapi Jamal lebih cepat. Ia menembak ke arah mereka, dan peluru mengenai Budi. Budi jatuh ke tanah, darah mengalir dari perutnya. "Budi!" teriak Sandi. Arya segera menembak ke arah Jamal, memaksa pria itu mundur.
Dengan susah payah, mereka menarik Budi ke dalam mobil dan segera melarikan diri. Dari kaca spion, Arya melihat Jamal masih berdiri di tempatnya, menatap mereka dengan penuh kebencian. Pertarungan ini masih jauh dari selesai. Mobil melaju kencang di jalanan gelap, meninggalkan lokasi baku tembak yang baru saja mereka lewati. Budi terbaring di kursi belakang dengan napas terengah-engah, darah mengalir dari luka tembak di perutnya. Sandi berusaha menekan lukanya dengan kain seadanya, sementara Arya tetap fokus mengemudi. "Kita tidak bisa terus lari seperti ini," ujar Bara, yang duduk di samping Arya dengan ekspresi penuh kecemasan. Arya menggertakkan giginya. "Kita tidak punya pilihan. Rumah persembunyian kita sudah diketahui, dan Budi butuh bantuan medis secepatnya." Sandi menoleh ke belakang, menatap wajah pucat Budi yang kini mulai kehilangan kesadaran. "Kalau kita tidak bertindak cepat, dia bisa mati." Bara berpikir keras. "Aku kenal seseorang, Dr. Ratna, seorang dokter yang dulu pernah bekerja di proyek perusahaan minyak tempat aku dulu bekerja. Dia berhenti karena tidak setuju dengan praktik kotor mereka." Arya menatapnya sekilas. "Apakah dia bisa dipercaya?" Bara mengangguk. "Dia satu-satunya harapan kita." Tanpa banyak pilihan, Arya mengarahkan mobil ke sebuah daerah pinggiran kota. Di sana, mereka tiba di sebuah klinik kecil yang tampak sepi. Bara mengetuk pintu dengan cepat, dan tak lama seorang wanita berusia sekitar 40-an membukakan pintu. "Bara," Dr. Ratna terkejut melihatnya. "Tidak ada waktu menjelaskan. Teman kami terluka parah." Dokter itu langsung membawa mereka masuk. Di dalam, ia segera menyiapkan peralatan dan mulai menangani luka Budi. Bukti di hard drive. Sementara Dr. Ratna berjuang menyelamatkan Budi, Arya dan Sandi mulai memeriksa isi hard drive yang mereka rebut dari bank. Mereka menghubungkan perangkat itu ke laptop dan mulai membuka file di dalamnya. Mata Arya membelalak saat melihat dokumen-dokumen rahasia yang ada di sana. "Ini lebih besar dari yang kita kira," gumamnya. Di dalam hard drive tersebut, terdapat bukti bahwa Darman telah menjalankan operasi penyelundupan minyak ilegal selama bertahun-tahun. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintahan dan militer, untuk memastikan operasinya berjalan lancar. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan bukti keterlibatan Darman dalam serangkaian pembunuhan terhadap orang-orang yang mencoba mengungkap kejahatannya, termasuk Pak Yusuf, saksi yang sebelumnya ditemukan tewas. Bara menunjuk salah satu file rekaman audio. "Dengar ini." Mereka memutar rekaman itu, dan terdengar suara Darman berbicara dengan seseorang di telepon. "Pastikan dia tidak pernah bicara lagi. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Jika perlu, buatlah kecelakaan yang meyakinkan." Arya mengepalkan tangannya. "Ini bukti kuat. Kalau ini sampai ke media atau pihak berwenang yang bersih, Darman tamat." Namun, Sandi menggeleng. "Jangan terlalu percaya diri. Dengan koneksi sebesar itu, dia pasti punya cara untuk memutarbalikkan keadaan." Arya berpikir sejenak. "Kita harus mengungkap ini dengan cara yang membuatnya tidak bisa menghindar." Bara menambahkan, "Dan kita harus melakukannya dengan cepat. Begitu dia tahu kita punya ini, dia akan mengerahkan segalanya untuk membungkam kita." Darman merencanakan serangan terakhir. Di tempat lain, Darman sudah mendapatkan laporan bahwa Arya dan timnya berhasil melarikan diri. Ia duduk di ruangannya dengan ekspresi tenang, tetapi matanya menunjukkan kemarahan yang membara. Jamal berdiri di hadapannya dengan wajah penuh ketegangan. "Kami kehilangan jejak mereka setelah pertempuran tadi malam. Tapi saya yakin mereka masih ada di sekitar kota." Darman menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku tidak ingin ada kesalahan lagi, Jamal." Jamal menelan ludah. "Saya akan mengerahkan semua orang." Darman tersenyum dingin. "Bagus. Tapi kali ini, kita tidak hanya mengejar mereka. Kita buat mereka datang kepada kita." Jamal mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Darman mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu. "Kita buat mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan diri." Tak lama setelah itu, ponsel Arya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Jika kau ingin menyelamatkan orang-orang yang kau cintai, datanglah sendiri ke gedung tua di Pelabuhan Timur. Jangan bawa siapapun. Jika tidak, mereka mati." Arya merasakan darahnya mendidih saat melihat foto seseorang yang sangat dikenalnya, ibu dan adiknya. Darman baru saja menaikkan taruhan. Konfrontasi di Pelabuhan Timur. Arya tahu ini perangkap, tetapi ia tidak bisa membiarkan keluarganya dalam bahaya. Ia mengambil pistolnya dan bersiap pergi sendirian. Namun, Sandi dan Bara langsung menghadangnya. "Kau tidak bisa pergi sendiri," kata Sandi tegas. "Ini urusan pribadiku," balas Arya.
Tapi ini juga urusan kami, Bara menambahkan. Kalau kau pergi sendirian, kau akan mati. Darman pasti sudah menyiapkan sesuatu. Arya menghela napas, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, kita harus punya rencana. Mereka memutuskan untuk menyusup ke pelabuhan dengan 2 tim. Arya akan masuk melalui pintu utama untuk mengalihkan perhatian, sementara Sandi dan Bara akan menyelinap dari sisi lain untuk menyelamatkan Sandera. Malam itu, mereka tiba di pelabuhan timur. Tempat itu sepi, tetapi beberapa pria bersenjata terlihat berjaga di beberapa titik. Arya berjalan masuk dengan tenang, pistol terselip di balik jaketnya. Di dalam, Darman sudah menunggu, berdiri dengan senyuman kemenangan. Bagus, kau datang, katanya santai. Di belakangnya, ibu dan adik Arya duduk dengan tangan terikat dan wajah penuh ketakutan. Lepaskan mereka, kata Arya dingin. Darman tertawa kecil. Kau pikir ini negosiasi? Ia memberi isyarat, dan beberapa anak buahnya mengarahkan senjata ke Arya. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, suara tembakan tiba-tiba menggema di dalam ruangan. Sandi dan Bara muncul dari balik bayangan, menembak ke arah anak buah Darman. Kekacauan terjadi. Arya bergerak cepat, menendang senjata dari tangan salah satu penjaga dan menembaknya. Ia segera berlari ke arah keluarganya dan melepaskan ikatan mereka. Darman mundur, wajahnya mulai kehilangan ketenangan. Ia mencoba kabur melalui pintu belakang, tetapi Bara menghadangnya dengan pistol terangkat. Kali ini kau tidak bisa lari, kata Bara. Darman mencoba meraih senjatanya, tetapi Arya lebih cepat. Ia menembak Darman tepat di kakinya, membuat pria itu jatuh tersungkur. Dengan darah mengalir dari kakinya, Darman menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir ini sudah selesai? Arya mendekatinya, menatapnya tajam. Sebentar lagi, saat sirene polisi terdengar mendekat, Arya tahu ini adalah akhir permainan untuk Darman. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada orang-orang yang ingin menggagalkan keadilan, dan pertarungan baru mungkin akan segera dimulai. Sirene polisi semakin mendekat, menggema di seluruh area pelabuhan yang masih dipenuhi asap sisa pertempuran. Darman tergeletak di tanah, mengerang kesakitan dengan luka tembak di kakinya. Matanya menatap Arya penuh kebencian, namun kali ini tidak ada lagi kekuatan yang bisa menyelamatkannya. Arya mendekat, menatap pria yang selama ini menjadi dalang dari kekacauan yang mereka hadapi. Kau pikir bisa menghentikan semuanya hanya dengan menangkapku? Suara Darman lemah, tapi nada sinisnya masih terdengar jelas. Orang-orangku masih ada di luar sana. Mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Arya mengepalkan tangan. Kali ini, bukti sudah cukup kuat. Tidak ada lagi yang bisa kau sembunyikan. Sandi dan Bara berdiri di belakang Arya, mengawasi sekitar untuk memastikan tidak ada ancaman lain. Ibu dan adik Arya yang baru saja dibebaskan terlihat gemetar, tetapi selamat. Mobil polisi berhenti di pintu masuk pelabuhan, dan beberapa petugas keluar dengan senjata terangkat. Salah satu perwira tinggi, Komisaris Joko, berjalan cepat mendekati Arya. Kami mendapat laporan dari sumber tak dikenal tentang operasi ini, kata Joko. Sepertinya kalian sudah menyelesaikan pekerjaanku. Arya menyerahkan hard drive yang mereka temukan sebelumnya. Ini semua bukti yang kau butuhkan. Keterlibatan Darman, daftar pejabat yang bekerja sama dengannya, dan rekaman yang menunjukkan perintah pembunuhan yang dia berikan. Joko membuka berkas yang ditunjukkan di layar laptopnya dan mengangguk puas. Dengan ini, bukan hanya dia yang akan jatuh. Semua yang terlibat akan ikut terseret. Darman tertawa kecil, meski wajahnya menahan sakit. Kalian pikir ini akhir? Dunia ini tidak sebersih yang kalian kira. Setidaknya, kita bisa membersihkannya sedikit lebih baik, balas Bara. Joko memberi isyarat kepada anak buahnya, dan mereka segera memborgol Darman sebelum menyeretnya ke mobil tahanan. Dengan sirene yang kembali berbunyi, mobil itu pergi, membawa Darman ke tempat yang seharusnya, balik ke balik jeruji besi, menghadapi kenyataan. Beberapa hari setelah penangkapan Darman, berita tentang kejatuhannya tersebar luas. Media nasional menayangkan kasusnya sebagai salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah. Namun, bagi Arya dan timnya, kemenangan ini tidak datang tanpa kehilangan. Mereka berkumpul di rumah sakit, di mana Budi masih dirawat. Luka yang ia terima cukup parah, tetapi dokter mengatakan ia akan pulih dengan waktu. Saat Arya berdiri di samping ranjangnya, Budi membuka mata dan tersenyum lemah. Kita berhasil, kan? Arya mengangguk. Ya, kita berhasil. Budi tertawa kecil, meski ekspresinya masih menahan rasa sakit. Jadi, kapan kita dapat penghargaan dari negara?
Sandi yang berdiri di dekat jendela ikut tertawa. Lebih mungkin kita dapat ancaman baru daripada penghargaan. Arya mengangguk. Darman memang sudah ditangkap, tapi dia bukan satu-satunya masalah. Masih banyak orang yang terlibat, dan mereka pasti akan mencoba bertahan. Bara yang baru masuk ke ruangan membawa beberapa dokumen. Aku menemukan sesuatu, katanya. Ada transaksi mencurigakan yang terjadi di balik perusahaan Darman. Sepertinya dia bukan kepala sebenarnya. Ada orang yang lebih besar yang mengatur semua ini dari belakang. Arya membaca sekilas dokumen yang diberikan Bara. Jadi ini belum selesai. Bara mengangguk. Tapi setidaknya kita sudah membuat retakan besar di sistem mereka. Sandi melipat tangannya. Jadi, apa selanjutnya? Arya menatap mereka satu persatu. Ia tahu, meskipun pertarungan mereka kali ini sudah berakhir, akan selalu ada pertarungan lain di depan. Namun, untuk saat ini, mereka bisa bernapas sejenak. Epilog, bayangan di balik layar. Di sebuah ruangan gelap, seorang pria berpakaian mewah duduk di kursi besar. Di depannya, seorang pria lain berdiri dengan wajah serius. Darman sudah tertangkap, kata pria yang berdiri. Pria yang duduk menghela napas pelan, lalu tersenyum samar. Sudah kuduga. Terlalu banyak kesalahan yang dia buat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pria itu mengangkat gelas anggurnya, mengamati cairan merah di dalamnya sebelum berkata, biarkan mereka berpikir mereka sudah menang. Kita akan bergerak saat mereka lengah. Senyuman dingin menghiasi wajahnya. Permainan belum berakhir.